A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa yasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturadduna ila alimil ghaibi was-syahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayat surahul azim. Amma ba'd. Surat At-Taubah. Alhamdulillah, syukurillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat di saat-saat rangkaian menyambut masih tanggal 16, berarti kan menyambut ya. Wis lomba tapi ya. Kalau lomba kita skor salam apa mau? Si buaya ya. Dari pagi jam 7 sudah ini. Serangkaian adalah serangkaian menyambut peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan kita semuanya semangat terus berjuang sesuai tadi di Mars PKS-nya, terus berjuang tak kenal lelah. Lelah apa tidak, Pak? Lelah nama badan? Lumayan. Lelah. Tak kenal lelah. Ya. Karena berjuang akan berakhir manakala kemudian malaikat berakhir. Nah, mereka terus kesel, ya wis kesel liran lah. Nggak bisa. Jadi kita terus berjuang tanpa kenal lelah. Nah, dan mudah-mudahan perjuangan kita, monggo kita ngajar ya. Boleh. Kalau masih ada Suradadi kosong di Suradadi sebelah barat. Nah, kalau nggak ada ya, ini biar sengaja tak pisah itu biar ngecek gitu. Jadi yang nggak berangkat itu mana kira-kira boleh. Tadi Suradadi separuh nggak hadir, mau tak berikan warung keramat semua. Jadi terus kita berjuang melalui partai. Nah, kita terus berjuang melalui partai dakwah, partai PKS ini terus. Nah, tentu yang panjenengan yang di pengurus ranting, pengurus DPC, saya yang di parlemen, sama-sama berbuat untuk kemajuan bersama-sama untuk membangun sesuai dengan tupoksi yang kita lakukan. Kalau DPRD punya tugas yang melekat, di antaranya tugas yang pertama adalah tugas penganggaran. Kalau di DPRD mempunyai tugas yang pertama adalah penganggaran atau budgeting. Terutama di situ ada namanya badan anggaran dan kesepakatan disepakati bersama-sama anggaran itu oleh DPRD dan Bupati. Nah, itu namanya kemudian menjadi APBD. Nah, kemudian termasuk tugas-tugas anggaran apa saja di Kabupaten Tegal.
Misalkan yang tahun ini kita lagi gencar-gencarnya pembangunan berupa infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur jalan. Bahkan nanti kemudian di tahun ini nanti perubahan kurang lebih 30 miliar juga perubahan khusus untuk kemudian untuk infrastruktur jalan. Seperti kita ketahui bahwa kemudian di Pantura, Gapil Kramat, Suradadi dan Warujo, nah mari kita mana yang belum kemudian teranggarkan, kita usulkan. Barangkali kemudian belum tersentuh, terutama jangan keliru mana Bapak Ibu harus tahu, yang pengurus ranting, yang pengurus DPC. Makanya kemudian dalam proses kali ini kami biasanya kalau mau menyampaikan itu kan menyampaikan kan satu, biasanya apa Bu? Pak? Apa ya? Tidak ada waktu, kudu isi, tapi lah waktu. Nah, ditulis saja. Biasanya ada orang kemudian punya kelebihan dalam menulis WA, tapi ngomong angel. Nah, saya sediakan kertas. Kalau ini ada 50 usulan. Nah, dan kenapa kemudian berbasis desa? Saya selalu kemudian biar semuanya tercover. Nah, dan usulan-usulan itu yang kemudian nanti masuk dalam pokok-pokok pikiran. Nah, sering ibu-ibu tanya, bapak-bapak, saya kok nggak tersentuh? Lah saya bilang, lah kapan usulnya? Lewat usul saja tidak. Kalau hadir, sebenarnya hadirnya panjenengan ke sini itu momentum, kesempatan baik untuk kemudian menyampaikan aspirasi Bapak Ibu semuanya. Nah, gitu. Dan pasti dari kemudian pertemuan hari ini pasti nanti walaupun kita di mapping, orang Bonang mulai dipetani. Peta apa petani ya? Mas karya petani ini. Peta maksudnya mapping ya. Peta sekali ini petani. Ya. Mana yang kemudian prioritas, mana yang kemudian harus segera diusulkan, mana yang kemudian menjadi kewenangannya kabupaten, mana yang menjadi kewenangannya desa, mana yang menjadi kewenangannya provinsi, dan kami kemudian masukannya tentu tersendiri-sendiri. Nah, yang penting, jadi harus dipahami itu. Nah, sehingga nanti tidak ada lagi kok usulannya di sana, saya malah pasti kalau mau memasukkan pokok-pokok pikiran itu melihatnya data reses. Harus melihat merujuk dari data reses. Data reses yang kita lakukan di tahun 2026, maka kemudian akan kami usulkan menjadi usulan tahun 2027. Lah kemudian kapan penganggaran? Itu untuk penganggaran tahun 2028. Berarti 2026 kita usul, 2027 masuk usulan pokok-pokok pikiran, 2008-nya menjadi realisasi atau yang kemudian masuk di dalam penganggaran APBD Kabupaten Tegal. Nah, kira-kira begitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi begitu. Boleh kemudian jalan, peningkatan jalan, drainase boleh, kemudian hibah boleh, lembaga boleh, kemudian masjid boleh, kelompok tani boleh. Nah, apalagi kepemudaan boleh, ya. Yang penting bukan untuk pribadi, yang nggak boleh itu. Nah, jadi begitu. Jadi ini yang masih maksud kami terus berjuang tanpa kenal lelah, berbuat yang baik, mengisi pembangunan ini, ya, mengisi pembangunan ini sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang ada di ranting mengusulkan pembangunan,
Misal, oh jalan A, jalan jalan ruas, misal ruas Babakan Jati Bogor, atau kemudian ruas Kartasari Sukareja, nah, misal. Nah itu kan menjadi usulan dari Bapak Ibu semuanya yang tahu persis. Nah, makanya panjenengan sebenarnya hebat kalau kemudian melakukan usulan itu, kemudian realisasi itu kemudian dapat dirasakan pembangunannya, dirasakan oleh manfaat, dirasakan oleh masyarakat, dirasakan pembangunannya, maka kemudian itulah sejatinya panjenengan memperjuangkan yang terus kita lakukan ada kemaslahatan umat dan insya Allah akan bernilai pahala. Amin. Terusnya begitu, Bapak Ibu. Nah, bisa lanjut? Lanjut. Ya. Dengar apa enggak? Suaranya ada dua ini. Suaranya ada dua. Nah itu begitu. Jadi, dipaham ya. Jadi penganggaran mekanismenya begitu. Jangan sampai kemudian nanti ada DPC atau DPR saya mengusulkan. Kok usulnya baru kemarin 1 bulan, 2 bulan, ya kita tidak bisa. Contoh Bapak Happy DPC Kramat meja semi kan begitu. Tahu ini realisasi ya Pak ya. Nah kira-kira begitu. Tapi kan usul sebelumnya ya seperti usul. Itulah namanya kemudian bekerja. Gak usah saja, gak usah bilang-bilang kalau kemudian realisasi insya Allah akan dicatat amalnya panjenengan. Tulisan panjenengan berharga mengusulkan peningkatan jalan A menuju ini, kemudian realisasi dirasakan manfaat kendaraan kepenak, yaitu manfaat. Itu yang pertama, tugas penganggaran. Dan mekanismenya adalah salah satunya adalah melalui reses. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita anggota DPRD punya yang melekat, yaitu di samping budgeting atau penganggaran, kemudian kita juga pengawasan, controlling. Nah, kontrol di dalam kita dalam pelaksanaan kebijakan, artinya kontrol untuk kebaikan. Kita pengawasan mengkritisi dalam rangka untuk kebaikan, bukan kritis ngawet tanpa dasar. Nah, kira-kira begitu. Dan itu tentu bisa Bapak Ibu lakukan. Ini pelayanan ini kurang maksimal. Dalam hal pelayanan publik ini harus dimaksimalkan. Kan Bapak Ibu yang kemudian. Halo, suaranya. Suara dari luar atau suara dari dalam ya? Dalam luar. Luar dalam. Suara dalam ini kenceng-kencengan ini. Nanti ada saatnya Bapak Ibu gantian yang ngomong ya. Jangan balapan ngomong ini, tidak boleh. Jadi yang kedua adalah punya tugas controlling, punya tugas pengawasan. Nah, kemudian yang ketiga adalah punya tugas legislasi atau membuat peraturan daerah. Ibu-ibu boleh usul, saya perlu ingin kemudian ketahanan keluarga, bikin perda untuk pembangunan ketahanan keluarga, bisa, dan alhamdulillah sudah ada. Kemudian apalagi penertiban umum, bisa. Iki kok resah, us merdeka lo kayak nenek. Resah, sekarang resahnya apa? Judul. Lah kalian jadi korban judul ya? Ada nggak ini di sini? Judul awas, hati-hati. Nah, ini judul walaupun desilnya rendah, kalau kena judul tercatat judul orang ini bantuan. Ya, karena mas duitnya apa sih? Judul. Ya. Nah, berarti kalau jenengan terus desilnya 1 sampai 4 orang bantuan,
saya pertanyakan mungkin jenengan diantaranya kena judul begitu juga kira-kira begitu. Paham ya Bu ya? Nah, itu namanya legislasi. Nah, tugasnya itu aja tidak. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaat. Ya, ini sekedar pengantar. Monggo Bapak Ibu mau menanyakan atau disampaikan usulannya, mudah-mudahan di dalam menyambut tahun kemerdekaan ini terus kita semangat ya, makna dari kemerdekaan itu kita terus terus mengisi ya, terus mengisi pembangunan sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kepengine ya. Nanti karena ada top training orientasi partai, kita nyapa relawan, nyapa yang pernah jadi saksi, ya, baik saksi DPC, saksi ranting. Nah ini sudah dipeta, di mapping, nanti kita undang. Jujur saja kemarin kepenginnya saya tempatnya bukan di sini, makanya kemudian sudah war-war ke DPC, tempatnya itu mau di mana? Baru sing usul disikan, ya kudune yang surat dari tengah-tengah. Nah, baru Kramat terus ngikut baik, surat dari orang komen. Ya berarti keputusannya saya masukkan dari Warujo. Nah, kira-kira begitu. Nah, ya saya ya aku pengen aku dari 5.000 apa ya? Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Syukur nanti. Oh ya mohon maaf. Karena resesnya cuma sekali. Kalau resesnya 3 kali dalam satu ini bisa di Keramat, di Suradadi, di Warujo. Saya pengennya begitu. Tapi alhamdulillah terima kasih. Saya khususnya ucapkan apresiasi kepada Warujo dan Keramat yang telah hadir, khususnya untuk Suradadi juga tak ketinggalan. Tapi Warujo karo Keramat ya Pak Ado ya wajar. Suradadi berkak ya wajar kan. Keramat karo Warujo hadir luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita buka sesi diskusi walaupun tidak lama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.